Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melinda Wijaya SAKMA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi industri khusus. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait perancangan sistem akuntansi dan analisis kebijakan akuntansi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Studi kasus pada PT Samjaya periode Januari sampai Maret 2025. Baik, langsung saja masuk ke presentator yang pertama. Saya persilahkan. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu terkait profil PT Samjaya sebagai model bisnis yang terintegrasi. Nah, PT Samjaya ini adalah entitas bisnis terintegrasi di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang telah berjalan selama 5 tahun terakhir. Model bisnisnya itu berjalan dari hulu ke hilir seperti yang terlihat di PPT, itu akan dimulai dari pembibitan, pemanenan TBS atau tandan buah segar, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan di pabrik hingga menghasilkan CPO atau crude palm oil dan juga cangkang sawit atau palm shell. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik alami dari industri sawit. Industri ini memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, siklus hidup aset biologis yang panjang. Nah, seperti yang terlihat di grafik dalam slide PPT, tanaman ini akan melewati fase TBM atau tanaman belum menghasilkan selama 0-4 tahun sebelum ia akan masuk ke dalam fase produktif atau TM, tanaman menghasilkan hingga usia 25 tahun. Nah, karakteristik yang kedua adalah padat modal. Karena industri ini butuh investasi yang besar di awal mulai dari lahan hingga pendirian PKS atau pabrik kelapa sawitnya. Yang ketiga, yaitu keterikatan geografis, di mana hasil panennya itu bergantung pada kesuburan tanah, topografi lahan, dan juga curah hujan. Dan yang terakhir, integrasi penuh dari hulu ke hilir seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, di mana PT Samjaya ini menguasai seluruh rantai pasok, mulai dari pembibitan hingga pengolahan produk akhirnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait profil resiko dan ketidakpastian. Nah, jadi industri perkebunan kelapa sawit itu menghadapi 4 resiko utama secara langsung yang mempengaruhi angka dalam laporan keuangan perusahaannya. Pertama, resiko harga komoditas internasional, di mana pendapatan perusahaan itu sangat sensitif terhadap fluktuasi harga CPO di bursa global. Nah, ketika harga berubah, akuntan harus menyesuaikan estimasi nilai wajar aset biologi sehingga laporan laba rugi menjadi lebih volatil. Kedua, resiko perubahan iklim dan cuaca. Fenomena iklim dan cuaca itu dapat menurunkan produksi buah secara drastis, sementara curah hujan itu bisa memutus jalur pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik. Dampaknya itu langsung terasa pada volume panen yang diakui dalam laporan keuangan. Ketiga, resiko kepatuhan dan ESG. Jadi perusahaan itu wajib memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO agar produk CPO bisa diekspor ke pasar internasional. Nah, yang keempat itu adalah ancaman biologis, serangan seperti hama, ulat, atau penyakit jamur yang dapat mematikan pohon sawit secara massal. Nah, secara akuntansi, kegiatan ini memicu pengujian penurunan nilai aset atau bahkan penghentian pengakuan aset yang berdampak. Nah, jadi selanjutnya itu ada terkait pemetaan kerangka standar akuntansi adopsi dari IFRS. Nah, industri kelapa sawit itu punya kerangka akuntansi yang unik karena mereka tuh melibatkan aset biologis berumur panjang. Terdapat 4 standar PSAK utama yang jadi acuan. Yang pertama PSAK 216, mengatur tanaman kelapa sawit sebagai aset tetap atau bearer plants. Jadi pohon sawit diperlakukan seperti mesin pabrik, seluruh biaya dalam fase tanaman belum menghasilkan dikapitalisasi, lalu disusutkan selama masa produktif 20-25 tahun. Kemudian ada PSAK 227 mengatur produk agrikultur berupa TBS yang masih melekat di pohon. Nah, jadi selisih perubahan nilai wajarnya itu langsung masuk ke laporan laba rugi. Terus ada PSAK 241 yang mengatur persediaan produk pasca panen seperti CPO dan cangkang sawit, di mana produk tersebut diukur menggunakan metode biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. PSAK 236 yang mengatur pengujian penurunan nilai aset. Standar ini wajib diterapkan apabila terjadi indikasi kerusakan seperti kebakaran lahan, serangan hama massal, atau bencana fisik. Lanjut ke penerapan standar akuntansi di dalam industri perkebunan sawit. Jadi dalam industri ini tuh memiliki perlakuan akuntansi yang cukup berbeda dengan industri biasanya karena industri ini memiliki aset biologis dan juga siklus produksinya itu cukup panjang. Nah, yang pertama, tanaman kelapa sawit itu sendiri diakui atau dicatat sebagai aset produktif atau bearer plants. Jadi selama tanaman ini masih dalam fase tanaman belum menghasilkan atau TBM itu biaya seperti bibit, pupuk, tenaga kerja dan juga pembukaan lahan itu akan dikapitalisasi terlebih dahulu. Setelah tanaman ini mulai menghasilkan, maka akan direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan dan mulai disusutkan selama umur ekonomisnya. Selanjutnya untuk produk agrikultur seperti tandan buah segar atau TBS, itu pengakuannya dilakukan saat proses panen terjadi. Jadi sebelum panen, TBS itu diukur menggunakan nilai wajar dan dikurangi dengan biaya untuk menjual sesuai dengan PSAK agrikultur. Nah, kemudian untuk olahan seperti CPO dan juga cangkang kelapa sawit itu dicatat sebagai persediaan dengan dasar biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang lebih rendah. Nah, selain itu, perusahaan juga mengakui aset tetap pendukung, misalnya kayak traktor dan juga peralatan kebun, serta membebankan biaya operasional seperti gaji, bahan bakar, dan juga pestisida sebagai beban periode berjalan. Nah, jadi penerapan standar akuntansi ini penting agar nanti laporan keuangan perusahaan sawit itu dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara lebih akurat dan juga sesuai dengan PSAK yang berlaku. Nah,
Selanjutnya adalah pertimbangan kritis dan estimasi manajemen, di mana berbeda dengan industri lain, perkebunan kelapa sawit itu memiliki tantangan akuntansi yang unik karena objek utamanya adalah makhluk hidup yang tumbuh dan bersiklus biologis. Ini memaksa manajemen untuk membuat estimasi yang secara langsung menentukan besar kecilnya laba yang dilaporkan. Ada 4 titik kritis yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah estimasi umur ekonomis, di mana industri itu umumnya menetapkan selama 25 tahun, tapi jika diperpendek akan mempengaruhi beban penyusutan yang melonjak dan laba dapat langsung tertekan. Yang kedua adalah nilai wajar dari TBS, di mana harga bergerak setiap hari mengikuti pasar komoditas sehingga laba pun ikut bergejolak meski operasional tidak berubah. Yang ketiga adalah kapitalisasi dan beban. Ini menyangkut apakah memupukkan itu termasuk investasi atau biaya rutin, apakah perbaikan jalan itu menambah nilai aset atau sekedar perawatan saja. Nah, keputusan ini mungkin terlihat teknis tapi memiliki implikasi yang cukup besar. Yang keempat adalah uji impairment. Jika ada kebakaran atau serangan hama, manajemen itu wajib untuk menilai ulang asetnya dan mengakui penurunan nilai, yang mana hal ini bisa memukul laba dalam satu periode. Selanjutnya adalah konsekuensi pada laporan keuangan. Estimasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu mempengaruhi seluruh komponen pada laporan keuangan perusahaan perkebunan. Misalnya di neraca, aset itu meningkat besar saat biaya TBM dikapitalisasi, lalu menurun melalui penyusutan ketika tanaman itu mulai menghasilkan. Di laba rugi, keuntungan cenderung fluktuatif karena dipengaruhi penyusutan dan perubahan nilai wajar TBS. Di arus kas, perusahaan itu mengalami pengeluaran besar di awal investasi, sementara pemasukan baru diperoleh beberapa tahun kemudian saat panen itu dimulai. Akibatnya, rasio seperti ROA itu sering tampak rendah pada fase awal karena aset sangat besar dibandingkan laba yang masih terbatas. Nah, jadi laporan keuangan perusahaan sawit itu harus dipahami dengan melihat konteks siklus biologis dan investasi jangka panjangnya. Baik, di slide ini kita akan membahas pondasi regulasi PT Samjaya, yaitu dasar-dasar aturan akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Kalau kita lihat pada diagram ini ada 3 lapisan lingkaran, dimulai dari lingkaran yang paling dalam, ini adalah kerangka utama di mana PT Samjaya itu mematuhi secara penuh PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi semua pencatatan keuangan itu harus sesuai dengan standar ini. Terus naik lagi ke lapisan yang di tengah, ini adalah basis pencatatan yaitu akrual murni atau akrual basis, artinya pendapatan dan beban itu diakui saat transaksi terjadi, bukan saat uang diterima atau pada saat uang dibayarkan. Nah, terus lapisan paling luar adalah dualisme pengukuran dasar. Karena PT Samjaya ini menggunakan 2 metode sekaligus, biaya historis untuk persediaan, aset tetap, dan instrumen utang, serta nilai wajar khusus untuk aset biologis seperti TBS, sesuai PSAK nomor 69. Selanjutnya terdapat info tentang pengakuan pendapatan PSAK 23 atau PSAK 72. Nah, pendapatan ini diakui saat risiko dan manfaat kepemilikan itu berpindah ke pembeli, yaitu saat penyerahan TBS atau penyerahan CDO. Jadi, ketiga lapisan pondasi regulasi ini saling mendukung satu sama lain untuk menghasilkan laporan keuangan PT Samjaya yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan antara kebijakan yang dipilih oleh PT Samjaya dengan alternatif yang diizinkan oleh standar. Yang pertama terkait dengan komponen tandan buah segar, di mana PT Samjaya itu memilih menggunakan metode nilai wajar sesuai dengan PSAK 69. Namun di sini terdapat alternatif yang sebenarnya diperbolehkan, yaitu menggunakan metode model biaya, yang mana menggunakan metode ini akan membuat laba itu menjadi lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh volatilitas harga CPO harian. Kemudian, komponen yang kedua terkait dengan tanaman mesin, di mana PT Samjaya itu menggunakan metode garis lurus. Nah, terdapat alternatif yang diperbolehkan oleh standar selain dengan menggunakan metode garis lurus ini, yaitu menggunakan units of production, di mana dengan menggunakan metode ini, itu akan lebih relevan karena beban susul itu akan mengikuti volume panen aktual. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan komponen pupuk dan herbisida, di mana PT Samjaya itu akan mencatat menggunakan rata-rata tertimbang. Selanjutnya di sini terdapat alternatif yang diizinkan untuk mencatat pupuk dan herbisida ini, yaitu menggunakan metode FIFO. Namun menggunakan metode FIFO ini harus hati-hati karena saat harga pupuk naik, harga HPP itu akan justru tampak lebih rendah dan juga laba kotornya itu akan tampak lebih tinggi dari kenyataannya. Lalu yang terakhir terkait dengan fase produktif, di mana PT Samjaya itu menetapkan fase produktifnya adalah 25 tahun. Namun standar sebenarnya itu mengizinkan 20 atau 30 tahun. Dan pilihan ini akan berdampak besar karena umur yang lebih pendek akan menekan laba tahunan secara signifikan. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai implikasi strategis kebijakan akuntansi pada PT Samjaya. Jadi, kebijakan akuntansi PT Samjaya ini berdampak besar pada 4 aspek strategis perusahaan. Yang pertama yaitu dominasi aset tidak lancar. Jadi, seluruh biaya selama masa TBM dikapitalisasi menjadi aset, sehingga nilai tanaman itu menghasilkan mencapai 12, miliar dengan total utang hanya ada 2,37 miliar. Nah, debt to asset ratio perusahaan ini sangatlah aman. Kemudian yang kedua yaitu dampak biaya non-kas yang masif, di mana beban penyusutan yang sebesar 781 juta per kuartal ini menekan laba operasionalnya. Namun, tidak
tidak mengurangi kas perusahaan sama sekali. Arus kas realnya ini malah jauh lebih sehat dari yang terlihat di angka labanya. Kemudian yang ketiga yaitu pada peredam volatilitas laba tata kelolanya, di mana meski PSAK 69 ini menciptakan volatilitas laba akibat perubahan nilai wajar TBS, PT Samjaya ini berhasil meredamnya lewat diversifikasi pendapatan dari TBS, CPO, cangkang sawit, dan juga dividen, sehingga mendapatkan total itu 8,67 miliar dalam satu kuartalnya. Kemudian yang keempat yaitu pada dampak transparansi dan juga kredibilitasnya, di mana PT Samjaya ini kepatuhan penuh terhadap PSAK dan juga IFRS-nya itu membangun kepercayaan investor dan juga perbankan, sehingga hasilnya perusahaan PT Samjaya ini membukukan laba bersihnya sebesar 5,607 miliar, sehingga PT Samjaya ini kinerjanya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberi kepercayaan kepada publik dan juga para investor serta pemangku kepentingan. Selama triwulan pertama tahun 2025, PT Samjaya membukukan total transaksi agregat sebesar 13.917.750.000 yang direpresentasikan ke dalam 4 aktivitas utama yang meliputi aktivitas pendapatan, aktivitas investasi, aktivitas operasional, dan aktivitas pendanaan dan utang. Terkait aktivitas pendapatan utama, PT Samjaya mendapatkan 7,31 miliar dari penjualan tandan buah segar, lalu 625 juta dari realisasi CPO, dan 30 juta dari penjualan produk cangkang. Pada aktivitas investasi, PT Samjaya mengeluarkan sebesar 185 juta terkait program replanting, lalu 450 juta untuk pembelian kontraktor, dan sebesar 700 juta untuk injeksi kas dari penerimaan dividen pada PT Sawit Anak. Selanjutnya, pada aktivitas operasional, PT Samjaya mengeluarkan sebesar 1,26 miliar untuk pembayaran gaji karyawan, 115 juta untuk melakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak, serta 50 juta untuk pemenuhan biaya audit. Lalu pada aktivitas pendanaan dan utang, PT Samjaya mengeluarkan sebesar 150 juta untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu pada tanggal 10 Maret dan 10 Februari tahun 2025. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan neraca PT Samjaya per 31 Maret 2025. Berdasarkan laporan laba rugi, perusahaan memperoleh total pendapatan sebesar 8,67 miliar, yang sebagian besar berasal dari penjualan TBS, CPO, dan cangkang. Total beban operasional perusahaan sebesar 2,91 miliar, ditambah beban bunga sebesar 150 juta. Setelah dikurangi seluruh beban, perusahaan berhasil memperoleh laba bersih sebesar 5,61 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja profitabilitas yang cukup baik dan operasional yang efisien. Selanjutnya, pada laporan neraca, total aset perusahaan mencapai 19,18 miliar. Aset perusahaan didominasi oleh kas, tanaman menghasilkan, serta peralatan dan mesin. Sementara itu, total liabilitas perusahaan sebesar 2,37 miliar dan total ekuitas sebesar 16,81 miliar. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Samjaya dapat dikatakan sehat karena memiliki laba yang tinggi, aset yang kuat, serta tingkat utang yang masih terkendali. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. Jadi di sini terdapat beberapa poin penting dalam CLK PT Samjaya. Yang pertama ada status dan basis pelaporan. PT Samjaya didirikan pada tahun 2012, berdomisili di Jakarta dan bergerak di bidang perkebunan serta pengolahan kelapa sawit. Perusahaan juga beroperasi secara independen tanpa induk perusahaan dan menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporannya. Selanjutnya pada pengukuran khusus, PT Samjaya menggunakan sistem akrual murni, sehingga pendapatan dan beban diakui saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, persediaan perusahaan menggunakan metode lower of cost or net realizable value atau metode rata-rata, yang mana artinya persediaan dicatat berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Kemudian untuk kesehatan likuiditas dengan saldo kos dan bank yang mencapai sekitar 7,7 miliar, kondisi likuiditas perusahaan tergolong sangat baik karena lebih dari cukup untuk melunasi total utang bank jangka panjang sebesar 2,15 miliar sekaligus. Terakhir, pada komitmen kepatuhan, laporan keuangan PT Samjaya disusun sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen dari perusahaan dalam menjaga transparansi dan keterbandingan laporan keuangannya. Jadi melalui CLK ini, PT Samjaya memberikan informasi tambahan mengenai kondisi keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum